Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi ada apa, Gri? Enggak, beliau saya suruh lihat sidang peradilannya Hasto sih. Yang tentang merendam HP. Ya ngapain Pak Jokowi suruh lihat kayak gituan? Ya enggak, artinya kok makin hari makin nyata apa yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Hehehehehe. Waktu yang akan mengujinya. Ini semakin nyata. Terus pagar laut ternyata kader PDIP. Gimana ini? Ya, belum nanti EKTP, belum nanti BTS. Wah, seru. Ya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya hanya ingin melaporkan hari ini, hari Minggu, dari depan rumah Pak Joko Widodo di Sumber Solo, tamu semakin meluap, tamu semakin meledak. Setidaknya hari ini kedatangan tamu satu rombongan 11 bus dan 8 mobil minibus keluarga. Kebayang nggak ini? Kebayang nggak? Ya, kalau sudah seperti ini, gua inget statementnya Ferry Amsari yang gua bilang adalah pemikiran Sinting. Apa dia bilang? Apakah pantas seorang mantan presiden menerima tamu di rumahnya setiap hari? Ini sih soal gua sebutnya ini pemikiran Sinting gitu. Apakah pantas seorang mantan presiden membagi-bagikan sodakoh atau sembako sementara dia adalah pendukung Prabowo? Ada ya, orang saking bencinya, kehabisan narasi, kehabisan alat untuk menjatuhkan, ya, karena sudah berbagai macam cara untuk menjatuhkan Jokowi tidak pernah mempan. Ya, mereka ini adalah gelarnya doktor. Kuliahnya minimal S3. Bahkan tidak sedikit yang bergelar profesor, guru besar. Tapi apa itu? Apa ini? Tapi ya sulit lah. Kalau sudah hatinya busuk, otaknya kotor, nggak akan bisa sembuh. Nggak akan bisa sembuh. Belum lagi buzzer-buzzer PDIP yang dia bilang Jokowi sudah ditolak oleh masyarakat Solo di kotanya sendiri, di kediamannya sendiri. Sambil lihat video ya. Ini aku langsung sambil putarkan video. Sambil lihat video. Ya, tidak ada sesi khusus pemutaran video, enggak. Ini sambil saya komentarin nih ya. Bayangkan nih. 11 bus sampai tidak muat. Orang menerima tamu setiap hari seperti ini. Ya. Buzzer PDIP bilang Jokowi sudah ditolak di kotanya sendiri. Ditolak oleh masyarakat Solo. Situ waras. Situ waras sama Sinting. Ada lagi, saya dengar, saya lihat itu pernah ya, sama masih buzzernya PDIP juga. Jokowi sudah ditolak oleh masyarakat Jogja. Ini dari Bantul semua ini. 11 bus dan 8 minibus kendaraan keluarga. Ini dari Bantul nih. Bantul nih Jogja apa mana ya? Blok. Benci boleh, tapi ketika kalian berstatement, ya, kemudian ngawur, ya bikin malu sendiri. Dan kelihatan busuk hati kalian. Kelihatan akhirnya.
Ya, kalau komen atau berstatement itu yang tidak kelihatan tapi kemudian faktual dan menjatuhkan gitu loh. Ini menjatuhkan nggak bisa, nggak mempan. Ya, statement yang ngawur, bertolak belakang dengan fakta yang ada. Situ waras. Oi, buzzer-buzzer PDIP ini waras enggak ya? Gua lihat video gua yang sebelumnya. Mungkin apa ya? Gua bawanya dengan ketawa-ketawa, kayaknya dia ngeselnya itu tambah dongkol karena gua ketawain. Maksud gue itu bukan begitu. Supaya kita nggak tegang-tegang amat gitu ya. Makanya gua bawakan dengan ceria dan ketawa-ketiwi. Tapi yang terjadi malah orang-orang yang membenci Jokowi itu dengan ketawa begini tambah dongkol katanya. Katanya penghinaannya teramat sangat katanya. Padahal gua biasa aja. Biasa aja, bernarasi juga biasa aja. Cuman mungkin ada penekanan tinggi rendah. Kan orang punya gaya komunikasi sendiri-sendiri, punya apa? Gaya berbicara sendiri-sendiri. Kayak M. Sobari mana bisa. Ya kan nggak bisa maksa juga, M. Sobari juga kayak begitu gitu ya. Yang lainnya juga kayak begitu dengan gayanya masing-masing. Tapi dengan gaya gua seperti ini katanya, wah ini penghinaannya terlalu amat tinggi katanya. Substansi pembahasannya biasa-biasa saja, dia bilang, tapi karena sambil diketawain, katanya penghinaannya udah pada tingkat yang paling teratas katanya. Aduh, nanti kacanya pecah lagi nih. Nah, ini sambil ini ya, lihat nih ya. Ini masyarakat berbondong-bondong bertamu ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ini menurut saya fenomenal. Dan tidak ada dalam sejarah Indonesia mantan presiden yang masih dicintai rakyatnya terus berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk bertamu. Sekedar untuk mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya 10 tahun. Dan foto bersama. Ada? Ada, Gri. Siapa? Itu Megawati. Katanya dia sering ada tamu katanya. Ada nggak? Sebutin, ada nggak? Padahal udah nggak ada pengaruhnya, udah nggak jabat, Pak Jokowi juga nggak ngapa-ngapain. Tapi mungkin simpati masyarakat terus bertambah karena sementara sekarang sudah tidak menjabat saja, dihina, dicaci maki, difitnah, terus-terusan setiap hari. Mungkin itu. Allah meninggikan derajatnya. Allah mengangkat derajatnya. Bukan tambah terpuruk, justru malah makin tinggi. Bukan malah terhina, tapi semakin dicintai oleh rakyatnya. Sampai aku dikatain dulu, Kri, lu mau membela Jokowi sampai kapan, Kri? Sebentar lagi purna tugas, lu mau kemana lagi? Lu kata, ya! Ternyata sekarang purna tugas, udah pensiun, udah di rumah, materinya malah banyak banget tiap hari ini. Materi dari Pak Jokowi banyak banget ini. Sekali lagi, ya, buzzer-buzzer PDIP. Ini lihat nih, dari Jogja nih. Kan kemarin bilang kalian, masyarakat Jogja sudah emoh kepada Jokowi. Jokowi ditolak di mana-mana lah, orang juga nggak kemana-mana Jokowinya. Orang malah datang semuanya ke rumah Jokowi, ya. Dari Jogja, dari Semarang, dari Tegal, dari Pekalongan, dari Banyumas, sampai dari Sumatera, NTT, Papua, sampai yang dari luar negeri, situ waras. Otaknya masih normal, nggak miring kan?
Nggak miring kan? Mudah-mudahan sih nggak miring. Gri, jangan banyakkan ketawa, Gri. Jadi substansinya nggak ada, biarin. Ini mah zona ketawa. Ini zona ketawa. Ini saking gedeknya pembenci Jokowi lewat video beranda saya, ya, nonton. Mungkin gedek banget, gila. Udah diserang, udah gitu yang nyerangnya tambah ketawa-ketawa, menghina kali ini katanya. Merasa terhina. Oke, selain itu ada vandalisme. Vandalisme itu tulisan coret-coretan, ya, oleh Hersu Beno disebut graffiti, katanya seni katanya. Hersu Beno nggak tahu nih otaknya, cara mikirnya gimana, membedakan vandalisme dengan graffiti, ya. Itu udah pasti vandalisme lah. Tapi apapun namanya, nggak penting itu. Bahwa di kota-kota besar lainnya, seluruh Indonesia, Solo, Jogja, Medan, Surabaya, banyak sekali bertebaran tulisan vandalisme, ya, di tempat-tempat kosong, ruang-ruang kosong. Adili Jokowi. Katanya Jokowi, karena vandalisme itulah kemudian Jokowi katanya udah ditolak di mana-mana. Oke, asumsi kok ya. Nggak cerdas, nggak pinter, ya. Kalian golongan orang pinter loh. Ya, kalian mendeklar diri kalian kan golongan orang-orang pinter. Itu mah bukan tuntutan Jokowi untuk minta diadili dari murni masyarakat, bukan. Paling yang bergerak itu 1-2 orang dalam satu kota, sebutlah Medan, kota Medan. Itu yang bergerak paling 1 atau 2 orang yang dibayar, kemudian dia keliling kota Medan di tengah malam sampai dengan pagi, dia bikin tulisan vandalisme itu di mana-mana, di banyak tempat. Catnya sama, tulisannya sama. Kalaupun catnya warnanya beda, kebetulan lagi piloknya habis, dia ganti pilok lain. Ya. Sama, di Jogja juga sama, di Solo juga sama, di Surabaya juga sama. Pola-polanya sama. Malah di Jogja udah kena, lagi dikejar, udah teridentifikasi 1 orang karena kena CCTV, dan sekarang lagi dicari. Gua berharap Poltekkes Jogja begitu nangkep, ketemu, diumumkan ke publik. Gua berharap, ya, namanya, motivasinya apa, asal, kerjaan, segala macam, semua lah. Tulis sekalian, salah satu kader partai politik apa. Atau disuruh siapa, dibayar berapa. Gampang, ya. 50 juta saya bilang di video sebelumnya. Itu sudah bisa coret-coret seluruh Indonesia di 38 provinsi. Satu provinsi 1 juta, nyuruh 2-3 orang. Udah ibu kota provinsinya, ya. Udah kelar itu. 10 titik, 20 titik. Mereka bergerak di tengah malam sampai pagi. Selesai total seluruh Indonesia. Berapa itu kira-kira orang? Ya cuma orang sekitar 30 sampai 40 orang itu. Jadi bukan masyarakat, ya. Bukan. Aduh. Kalau boleh disamakan dengan pelaku kriminal, ini adalah orang-orang yang hanya dilakukan oleh seorang diri begitu atas dasar kebutuhan. Kalau ini juga atas dasar kebutuhan karena mungkin dibayar. Nggak ada, bukan kelompok masyarakat besar yang enggak. Bukan. Ini kalau sudah seperti ini, ya, di satu sisi kemarin sudah diancam-ancam oleh Hasto dan Koni bahwa akan dibongkar seluruh kejahatan korupsinya di era Jokowi, bukan Jokowi tapi pejabat-pejabat yang lain juga, karena Hasto mengaku sudah punya 18 video yang siap dibongkar, ya. Koni juga mengancam kalau dia akan bongkar, ini akan rusak-rusakan. Sampai sekarang mana? Hasto sudah kondisi terjepit sekarang hari ini, nggak dibuka juga tuh ancamannya, ya. Sementara kalian tetap diproses secara hukum, ya. Jokowi tetap tenang di rumah menerima banyak tamu yang berdatangan ke rumahnya, ya, bercengkrama dengan masyarakat, dengan rakyat, nggak berubah dari kehidupan dan kesibukannya sehari-hari, ya, tetap tenang. Mana?
Mana? Katanya ada 18 video yang siap dibongkar akan menggoncangkan Indonesia. Koni juga bilang ini akan ya membuat bubar-bubaran, membuat acak-acakan semuanya. Ya, mana? Mana? Kon, kalau kamu nggak cepet-cepet buka, gua bikin video, gua bacain berita acara pemeriksaan waktu kasus kamu loh, Kon. Hah? Saya bikin video, saya bacain utuh-utuh, saya bacain loh kon nanti kalau kamu nggak buka-buka. Ayo pilih mana? Tuh kan enak kan, suruh buka kan, ancamannya suruh dibuka. Kan enak kan? Nanti kalau nggak dibuka-buka, beneran gua bacain tuh berita acara Koni itu. Ya. Ya. Itu seru banget itu. Nggak usah bernarasi apapun, bacain utuh aja udah. Tapi yang ada Koninya kita baca utuh. Ayo, cepetan. Dibongkar semua, Kon. Katanya pengen rusak-rusakan. Katanya kalau dibuka rusak-rusakan. Luar biasa ancamannya. Oke, teman-teman. Itulah situasi di rumah Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.